Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Bareng aku Victoria dan aku Grace. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman, minggu ini kita merayakan apa? Hayo, ada yang tahu gak? Grace tahu gak? Merayakan apa ya? Oh, aku tahu. Paskah kan? Ya, bener banget Grace. Minggu ini kita merayakan Paskah. Teman-teman tahu gak apa artinya Paskah? Aku tahu. Arti Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, hebat banget kamu Grace. Oh iya, pasti dong. Teman-teman pasti udah tidak sabar mau beribadah bareng kita kan? Pastinya. Yuk kita mulai ibadahnya di dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Aku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami minta pimpinanmu dalam ibadah ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Thank you Jesus, we love you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nih, teman-teman memuji Tuhan dengan semangat ya. Haleluya, dia bangkit.
Jesus had been betrayed. He was arrested and put to death on a cross. It was a sad day. Yes, Jesus gave his life for us. The sun had gone down, and it was time to bury him. Only his mom and a few friends were there. You remembered. So, what did they do? They got help from a man. I am Joseph from Arimathea, a follower of Jesus. I am very sad that Jesus has died. I have been waiting for the kingdom he spoke of to come. I want to do something nice for him, to show Jesus how much I loved him. So Joseph did something special. He went to Pontius Pilate. I want to take care of Jesus' body. I want to give him a grave. All right, go ahead. Now, when important people died in Israel, they were not buried in the ground. Really? No, their bodies were placed in special tombs that were carved out of solid rock. You mean like a cave? Like a small cave. Well, Joseph had one that he was going to use someday, but guess what? He decided to give it to Jesus. So, Jesus' body was placed inside Joseph's tomb, and then a big rock was rolled in front of the cave, so no one could get in. And then... Someone is here to see you, Pilate. Oh, it's you again. Yep, we're back. You didn't think we'd give up that easily, did you? What do you want? Look, Jesus said that he would come back from the dead. And? Well, what if his friends go to the tomb, move the rock, and take his body and then say, Jesus is alive? That would cause a lot of trouble for you, Pilate. I never thought of that. So Pilate put guards outside the tomb to make sure no one moved the rock. Eyes peeled. We don't want anyone to move this rock. Yeah, no one's gonna get past us. No, sir. Wow. So the Pharisees and the Sadducees were still worried about Jesus? Yep. You see, when Jesus was alive, he said, "In 3 days, I will rise from the dead." Well, Jesus had died and was buried on a Friday. That's day 1. All day Saturday, his body lay in Joseph's tomb with the guards keeping watch. That was day 2? Right. So Sunday morning comes around, Day 3. and 2 women who were Jesus' friends made their way to the tomb to put spices and perfume on his body, 'cause that was something that people did in those days. When all of a sudden... What happened? What happened? An earthquake shook the ground, and an angel appeared. The angel rolled away the rock. When the women arrived, there lay the 2 soldiers, passed out on the ground. There lay the rock, and there, well, there was no Jesus. Don't be afraid. Okay. I know you're looking for Jesus, but he isn't here. He has risen, just like he said he would. Jesus is alive. What? What? The women were so excited. They wanted to go tell their other friends what happened, when suddenly... Don't be afraid. Jesus showed up? He sure did. No way! Yes way. Later, Jesus appeared to all his disciples. He explained to them why he had to die. He told them the great news that death has no power in God's kingdom. Shalom teman-teman. Gimana? Sudah lihat videonya? Sudah nonton videonya dengan baik? Sudah nonton?
Atau ngantuk? Gimana? Seru nggak ceritanya? Udah sering lihat? B aja. Sudah hafal ceritanya? Oh, baiklah, siap. Bagus dong ya, berarti Kak Vita nggak akan banyak mereview lagi ceritanya. Namun sebelumnya, teman-teman siapkan hati. Yuk, kita mau berdoa dulu. Oke? Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu yang sangat besar buat kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, nah teman-teman tadi sudah nonton, oke. Sudah sering ya nonton cerita tentang Paskah. Oh, sudah hafal malah, siap. Oke, jadi Kak Vita nggak akan banyak mereview ya ceritanya, kan sudah hafal. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang spesial ya teman-teman tahu? Hari ini kita merayakan apa? Paskah, betul ya. Tadi di awal sudah disinggung, Paskah itu apa sih? Apakah kebangkitan Tuhan Yesus saja? Atau kematian Tuhan Yesus saja? Paskah itu satu paket ya teman-teman. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Satu paket tuh ya. Tuhan Yesus mati, tapi jangan lupa Tuhan Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Kak Vita mau tanya dulu nih sebelum masuk lebih lanjut lagi ya. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh harus mati? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa? Gimana? Kalau teman-teman tahu jawabannya, segera tulis di kolom komentar. Saat ini juga. Wah, Kak Vita akan kirimkan hadiah nih ya. Siapa yang paling cepat mengirimkan komentarnya atau menuliskan komentarnya di kolom komentar. Oke, cepat ditunggu ya. Kak Vita kirim nih hadiahnya beneran, oke? Nah, kalau teman-teman mau tahu jawabannya, kita mau sama-sama belajar nih dari firman Tuhan pastinya. Nah, teman-teman ingat nggak cerita tentang Natal? Oh pasti dong, baru 3 bulan yang lalu loh, bulan Desember ya kita merayakan Natal. Masih ingat semuanya? Iya, cerita Natal tuh cerita tentang apa? Gimana? Ya, cerita Natal adalah cerita tentang kelahiran siapa? Kelahiran Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Nah, Yesus itu kan adalah Tuhan, benar? Benar ya. Yesus adalah Tuhan. Dan ia adalah pencipta dunia ini ya. Yesus yang adalah Tuhan pencipta dunia ini, tapi lahir sebagai bayi kecil yang sederhana ya. Lahirnya aja sederhana banget di kandang domba ya. Tuhan menjadi manusia ya. Yesus adalah Tuhan ya, pencipta dunia ini, tapi lahir ya sebagai seorang manusia ya, sebagai bayi kecil yang sederhana di kandang domba. Tuhan menjadi manusia. Nah, untuk apa ya? Tuhan susah-susah datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang sangat sederhana. Ya, apain ya? Mengapa sih? Tuhan kan begitu dahsyat, begitu mulia, ya kan? Begitu agung, ya kan? Mengapa Tuhan tidak datang ke dunia ini dengan kedahsyatannya? Wah, gimana ya? Coba. Kalau teman-teman suka nonton superhero ya, film-film superhero ya kan, ketika mereka datang, apa yang terjadi peristiwanya? Wah, pasti goncang ya, gempa bumi kah, pokoknya sesuatu yang dahsyat terjadi. Nah, kalau Tuhan pencipta dunia ini datang dengan kedahsyatannya, gimana kira-kira teman-teman? Habis kita semua. Coba dengar baik-baik ya. Tuhan menjadi manusia, datang ke dunia ini dalam rupa bayi yang sederhana ya. Kenapa? Karena dia tidak mau kita mati binasa ya. Kalau Tuhan datang dengan kedahsyatannya, maka tidak seorang pun ya yang bisa hidup di dunia ini, karena Tuhan itu kudus, teman-teman ya. Bahkan Musa saja, tahu ya cerita tentang Musa? Nah, Musa saja tidak bisa memandang
Tuhan, teman-teman. Nah, mau tahu ya ceritanya? Buka di Keluaran 33 ayat 20. Coba buka. Keluaran 33 ayat 20 ya. Yuk baca. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Ya, perhatikan ya kalimatnya. Sebab tidak ada orang yang memandang aku. Siapa aku? Tuhan ya. Aku dapat hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup kalau memandang Tuhan. Nah, kalau Tuhan datang dengan kedahsyatannya, kita semua habis, teman-teman. Habis. Semua kita habis mati, ya. Nah, untuk itu, ya, teman-teman, ya, Tuhan itu, ya kan, cari cara nih. Tuhan cari cara. Gimana caranya supaya Tuhan bisa datang ke dunia ini? Karena apa? Karena kita kan nggak bisa memandang Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya kan? Ingat cerita Adam dan Hawa? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita semua menjadi dosa. Semua menjadi dosa. Dunia ini menjadi dosa. Ya kan? Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, rupa Allah yang ada dalam diri kita itu sudah rusak. Ya. Nah, Tuhan mau ya memperbaiki ya hubungan Tuhan dengan kita. Jadi Tuhan memperbaiki nih hubungan yang sudah rusak itu ya. Gambar Allah yang sudah rusak dalam diri kita Tuhan mau perbaiki, teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya kan? Nah, Tuhan itu nggak tinggal diem atau masa bodoh, sudahlah memang manusia begitu. Tidak, ya. Tuhan cari cara, teman-teman, ya. Tuhan cari cara. Gimana caranya ya? Supaya manusia ini bisa selamat ya. Bagaimana caranya supaya manusia ini bisa kembali berhubungan baik ya dengan Tuhan. Nah, dia cari cara, teman-teman ya. Umat manusia ini ya sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Maka ya tidak bisa kalau hanya sekedar mengaku dosa atau melakukan perbuatan yang baik ya, tidak bisa menghapus dosa kita ya kan. Harus ada cara ya yang dilakukan untuk menebus dosa manusia. Harus ada pribadi yang bisa untuk menebus dosa manusia. Ada nggak manusia yang suci yang bisa menebus dosa? Teman kamu mungkin, namanya suci. Teman kamu bisa nggak menebus kesalahan kamu? Nggak bisa, ya kan? Bahkan mati, Kak. Bahkan temanku mau mati, Kak, untuk menebus dosaku. Tidak bisa. Dosanya tidak bisa dihapuskan. Harus pribadi yang benar-benar tidak berdosa. Ada? Tidak ada. Hanya Tuhan. Nah, jadi ya, karena tidak ada yang mampu untuk menebus dosa selain Allah sendiri. Nah, jadi Tuhan cari cara, ya kan? Tuhan kan nggak bisa mati. Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa dong. Kalau Tuhan bisa mati ya bukan Tuhan dong ya. Tuhan nggak bisa mati. Jadi gimana caranya sih? Aduh, Kak Vita bingung deh. Caranya gimana sih? Nah, caranya adalah Tuhan harus datang ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya tubuh manusia ini kan bisa mati, ya kan? Jadi Tuhan harus datang ke dunia ini dalam wujud manusia supaya bisa mati untuk menebus dosa umat manusia, dosa kita semua, ya kan? Sehingga kita semua manusia berdosa ini bisa diselamatkan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, atau masih loading. Teman-teman boleh tanya, tapi tanyanya bisa WA langsung ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke. Ya, kalau di sini Kak Vita jelasin detail banget. Waduh, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam Kak Vita ngomongnya. Oke ya. Nah, hari Jumat yang lalu kita merayakan apa? Ayo, ingat? Jumat Agung. Nah, teman-teman tahu Jumat Agung itu kita memperingati apa? Ya, benar. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, untuk apa Tuhan Yesus harus mati menanggung dosa kita? Kenapa Tuhan yang harus menanggung dosa kita?
Untuk apa Tuhan harus mati menanggung dosa kita? Loh, yang berdosa siapa? Kita. Yang berdosa siapa? Manusia. Yang berdosa siapa? Aku, kamu, kita semua, ya kan? Tapi kenapa harus Tuhan Yesus yang mati? Tadi udah dijelasin ya. Karena harus ada pribadi yang benar-benar suci, tak bercacat, ya, tak berdosa, ya, yang bisa menebus dosa manusia. Nah, sekarang kita mau sama-sama baca di Roma 5 ayat 8. Ayo, teman-teman buka. Roma 5 ayat 8, siapa yang udah dapat? Oke. Nah, kita baca, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ulang-ulang. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sekarang siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Hafal? Ayo, sebutin sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, keren, semuanya hafal. Wah, teman-teman, kenapa Tuhan Yesus harus mati menanggung dosa kita? Karena apa? Tadi ayatnya berkata, karena kasih. Ya, karena kasih. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Karena kasih. Karena Allah sangat mengasihi kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga apa? Sehingga Dia rela bahkan mati untuk menebus kita. Supaya kita selamat. Nah, mungkin ada yang masih bertanya, apa buktinya Kak kalau Allah mengasihi kita? Apa buktinya kalau Allah sungguh-sungguh mengasihi kita? Waduh, masih kurang bukti kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita. Oke, teman-teman baca baik-baik tadi ayat tadi. Kita mau belajar dari ayat ini aja. Ya. Akan tetapi, ya, Roma 5 ayat 8 tadi ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Garis bawah itu teman-teman, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan itu sudah mengasihi kita, teman-teman. Jadi Tuhan mengasihi kita bukan karena kita anak yang baik-baik. Wih, baik banget ya, aku sayang deh sama kamu. Enggak gitu. Tuhan mengasihi kita meskipun kita dalam keadaan berdosa. Nah, teman-teman, harusnya orang yang berdosa itu diapain ya? Atau gini deh, ya. Kalau ada orang jahat sama kita, ya, atau penjahat deh, ya, harusnya diapain penjahat itu? Disayang-sayang, dihukum kan? Penjahat itu harusnya dihukum kan? Orang yang jahat atau orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa harusnya diapain? Dihukum. Ya kan? Kalau sekarang dimasukin di dalam penjara, dihukum, ya. Kalau orang yang jahat, ya, dikasih hukuman, ya. Nah, yang harusnya dihukum siapa? Dia Kak, bukan aku. Dia tuh Kak yang salah, bukan aku. Yang harusnya dihukum siapa? Orang yang bersalah, orang yang berdosa. Kita semua, ya kan? Apa ada orang yang tidak berdosa di dunia ini? Bahkan dari Adam dan Hawa, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya kita semua dihukum. Harusnya kita semua disalib. Harusnya kita yang disalib. Harusnya kita semua yang mati, ya kan? Tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi, teman-teman. Ya, karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Coba ulangi kalimat ini dengan Kavita. Tuhan Yesus mengasihiku. Coba ulangi. Tuhan Yesus mengasihiku. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita nggak dihukum. Yang harusnya kita yang dihukum, dicambuk, ya kan?
paku, ya kan? Disalib. Ada yang mau? Nggak ada yang mau kan? Harusnya kita, apalagi kita buat nakal, buat macem-macem, ya. Harusnya kita yang dihukum. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan ingin menyelamatkan kita, sehingga Tuhan menggantikan Kavita dan kalian. Tuhan yang menggantikan, sehingga Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal, teman-teman. Wah, hebat nggak Tuhan Yesus? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Luar biasa kasih Tuhan Yesus ya, teman-teman. Yesus mati, ya, bukan berarti Yesus kalah ya, teman-teman. Jangan salah, ya. Kalau ada yang bilang, oh, Tuhanmu mati, gitu. Yesus mati, itu berarti maut telah dikalahkan. Maut atau kematian justru telah dikalahkan lewat kematian Tuhan Yesus. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Karena maut atau kematian kekal telah dikalahkan. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Hebat. Ya, Tuhan Yesus mati. Namun ingat, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Ya, hari ini yang kita rayakan, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Keren nggak Tuhan Yesus kita? Keren. Ya, untuk itu teman-teman, kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar percaya sama siapa? Sama Tuhan Yesus, ya. Jangan percaya perkataan orang lain, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Coba belajar firman Tuhan dengan baik, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dan kita mau menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Angkat tangan. Ya. Kalau kita bisa lihat nih, wah, difoto nih sama malaikat. Yeah. Ketika teman-teman ya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka hidup teman-teman akan mengalami perubahan. Karena apa? Kok bisa sih, Kak? Kok bisa berubah? Kalau aku percaya sama Tuhan Yesus, terus hidupku berubah gitu. Tiba-tiba berubah gitu. Bukan berubah jadi Power Ranger, bukan. Tapi hidup kamu berubah, ya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus tinggal dalam hatimu, mengubahkan sifat-sifat dosa, ya, sifat-sifat lamamu, sifat-sifat jelekmu, sifat-sifat dosa, dan menjadi sifat-sifat baru. Roh Kudus mengubah sifat-sifat lamamu yang nggak bagus itu, yang jelek itu, ya, menjadi sifat-sifat yang baru, sifat-sifat yang menyenangkan Tuhan, sifat-sifat yang memuliakan Tuhan. Nah, yang dulunya, contohnya, dulunya, ya, sukanya melawan orang tua, nggak mau taat sama mama sama papa, ya, Tuhan ubahkan, ya, diubahkan Tuhan menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dulunya suka ngeyel banget gitu kalau dikasih tahu mama papanya, ya. Pokoknya pengennya kemauan sendiri, ya kan? Nggak mau taat, suka melawan, ya kan? Dikasih tahu sama mama papa, tapi suka melawan. Tapi ketika kamu menyerahkan hidupmu sama Tuhan Yesus, diubahkan hatimu, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, mungkin dulunya, ya, teman-teman ini apa ya? Mungkin iseng gitu. Atau bukan iseng, malah sengaja membuli teman, atau menyakiti teman, atau menjahati teman. Wah, teman-teman harus bertobat, ya, supaya hidupmu diubahkan, ya, menjadi apa? Menjadi anak-anak yang mengasihi teman-temanmu, mengasihi orang lain, ya. Tidak suka apa? Tidak suka berlaku hal-hal yang jahat, tidak suka menyakiti orang lain, tapi sukanya apa? Mengasihi, ya.
Nah, mungkin yang dulunya sukanya berantem. Wah, dikit-dikit, wah emosi berantem langsung, wah apa-apa. Wah, siapa tuh? Nggak ada ya, nggak ada itu. Apalagi di CK, nggak ada, semuanya hebat anaknya, luar biasa. Nah, dulu sukanya berantem nih, ya. Tapi bertobat, percaya sama Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan. Jadi apa? Jadi anak-anak yang apa? Wah, anak-anak yang sekarang ya kalau ada teman-temannya yang berusaha untuk ngajakin berantem gitu kan, ngajakin ribut gitu kan, langsung jangan ribut, kita harus jadi orang yang membawa damai. Nah gitu teman-teman ya, yang dulunya suka apa? Mudah marah ya, mudah apa? Mudah ngambek. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Wah, memang nggak gampang ya teman-teman ya. Iya, tapi ya ketika kita sungguh-sungguh bertobat, ketika kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus mengubahkan ya sifat-sifat yang lama itu menjadi sifat-sifat yang baru. Nah, sekarang siapa yang mau diubahkan? Sifat-sifat jeleknya itu menjadi sifat-sifat yang baru. Nah, oke. Berarti kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus, ya kan? Berdiam dalam hidupku, mengubahkan aku menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Oke. Siapa yang mau sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kak Vita mau berdoa. Angkat tanganmu. Oke. Ikuti doa Kak Vita ya. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan, ini aku di hadapan-Mu. Aku mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahanku. Tolong aku Tuhan, aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan, diamlah dalam hidupku. Berkaryalah Tuhan dalam hidupku. Roh Kudus mengubahkan sifat-sifat lamaku, sehingga aku boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, teman-teman, ayat hafalan kita dari Roma 5 ayat 8 ya, yang tadi kita sudah berulang-ulang ya, sudah berkali-kali diulang ya. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kak Vita rindu supaya selalu teman-teman ingat ayat ini. Ingat ayat ini. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita, ya. Bahkan ketika kita berdosa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu, terus setiap hari, ya, kita mau nyatakan sama Tuhan bahwa aku juga mengasihi Engkau Tuhan. Ya, nyatakan lewat perilakumu, nyatakan lewat apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan, bahwa kamu mengasihi Tuhan. Terus katakan, I love you Jesus, I love you Jesus. Karena kita tahu banget bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oke, teman-teman? Oke. Firman Tuhan sudah disampaikan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, ya. Kita juga mau mengucapkan happy birthday to Luisa. Happy birthday Luisa. Wish you all the best. God bless you Luisa. Ya, apapun yang kau doakan, kau cita-citakan boleh tercapai ya. Mungkin ada teman-teman juga yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday. Wish you all the best. Kak Vita juga akan berdoa nanti ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami limpah dengan segala ucapan syukur. Karena kasih-Mu yang sangat besar Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Kau rela mati
untuk kami semua supaya kami bisa selamat. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mau diubahkan, yang mau berubah untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Berkatilah kami semua Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus ajari kami Tuhan, untuk kami mau melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang merayakan ulang tahun di bulan ini ya Bapa. Tuhan memberkati. Untuk Luisa, Tuhan memberkati dalam studinya, kesehatannya, cita-citanya, masa depannya. Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan mencukupi, Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan memberikan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa, bahkan untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga merayakan ulang tahun di bulan ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk pastor senior kami, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, God bless you, Shalom. Hai teman-teman, teman-teman pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya. Nah, teman-teman tadi dengar cerita tentang apa ya? Iya, cerita tentang Paskah. Gimana? Udah sering? Ceritanya diulang-ulang? Oh, oke, baiklah. Nah, teman-teman, tahu nggak Tuhan Yesus itu mati buat siapa sih? Atau untuk apa sih? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Tuhan Yesus itu mati untuk siapa? Untuk aku dan kamu. Untuk Kavita dan teman-teman semua. Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, rela mati di atas kayu salib karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua loh teman-teman. Nah, teman-teman harus selalu ingat, cerita Paskah ini bukan sekedar cerita yang bagus teman-teman. Bukan cerita yang wah keren, dahsyat, luar biasa. Bukan sekedar itu teman-teman. Tapi ya, peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang sangat penting yang selalu kita harus ingat karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus menyerahkan dirinya rela mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus ya, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus itu rela loh disalib, loh dicambuk, dicaci maki ya kan? Bahkan mati. Ya, dia menyerahkan nyawanya menggantikan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus rela mati. Namun pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Nah, teman-teman harus selalu ingat bahwa cerita Paskah memang diulang-ulang ya. Supaya apa? Itu mengingatkan kita ya bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, teman-teman, kebangkitan Yesus membuat kita harus berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Siap untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Siap, Kak? Mantap, luar biasa. Nah, teman-teman, sekarang sebelum Kak Vita pamit, ada video ya, video pengumuman tentang acara Paskah kita ya, KKR Anak. Simak baik-baik ya. Info terupdate dari Champion Kids. Teman-teman, yuk gabung dalam acara Paskah kita pada tanggal 6 April 2024 jam 4 sore. Acara KKR Anak dengan tema Kebangkitan Yesus Mengubahkanku. Banyak acara seru yaitu Special Perform Armor of God, cerita spesial Paskah dari Tante Emma Ruslim disertai dengan Altar Call by Pastoral Team. Pastikan teman-teman hadir dan alami lawatan Tuhan. Demikian info terupdate dari Champion Kids. God bless you. See you. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, pastikan teman-teman hadir di acara KKR Anak. Hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 4 sore, teman-teman ya.
Di mana? Di sini ya, di Lipo Tower Holland Village, lantai 51 ya, di ruangan aula. Oke, teman-teman, pastikan teman-teman hadir dan alami lawatan Tuhan yang dahsyat. Yes. Oke, teman-teman, selamat Paskah untuk semuanya. Happy blessed Sunday. God bless you. Bye-bye.